Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Medika Putra, NIM 20104090036, akan mereview jurnal penerimaan peserta didik baru yang berjudul Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi di Sekolah Dasar Kota Mataram. Penulis oleh Muammar, nama jurnal El-Midad, Jurnal PGMI, nomor 1, volume 11, halaman 41-60, tahun Juni 2019. Reviewer oleh Aditya Medika Putra. Lalu tujuan penelitian untuk dikaji lebih mendalam sehingga dapat diungkap secara objektif permasalahan dari problematika PPDB dengan sistem zonasi di Kota Mataram. Subjek penelitian, kepala sekolah, para guru, dan wali murid di 3 sekolah dasar di Kota Mataram yang dianggap representatif dengan penelitian ini. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, instrumen pengumpulan data yang utama adalah peneliti sendiri. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari 3 alur kegiatan yang berjalan secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan cara memperpanjang waktu pengamatan yang terus-menerus dan menguji dengan triangulasi. Hasil penelitian. Berikut ini diuraikan problematika PPDB dengan sistem zonasi di SD Kota Mataram berdasarkan temuan di lapangan. 1. Sekolah favorit masih terbatas. Salah satu tujuan PPDB dengan sistem zonasi ini adalah mendorong akses layanan pendidikan. Dengan kata lain, dengan sistem zonasi ini tidak akan terjadi gap antara sekolah yang favorit dengan sekolah yang non-favorit. Namun fakta di lapangan berbeda, sekolah unggulan atau favorit masih ada dan menjadi rebutan para orang tua. Kemauan para orang tua untuk mendaftarkan anaknya di sekolah favorit terbentur oleh Permendikbud nomor 20 tahun 2019. Permendikbud tersebut secara jelas mengatur tata cara PPDB, salah satunya adalah dengan sistem zonasi. Dengan sistem zonasi tersebut, para orang tua tidak dapat mendaftarkan lagi anaknya di zona yang jauh dari rumahnya. Akibatnya, para orang tua terpaksa menyekolahkan anaknya di zona terdekat dengannya yang mutunya dianggap kurang baik. 2. Pemerataan kualitas pendidikan yang masih timpang. Kebijakan PPDB dengan sistem zonasi ini dipicu oleh argumentasi pemerintah yang menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan. Pemerataan kualitas pendidikan yang dimaksud oleh pemerintah masih jauh dari harapan, meskipun dengan PPDB sistem zonasi ini pemerintah akan mewujudkannya. Pemerataan kualitas pendidikan ini seperti harapan pemerintah tersebut bisa juga dipetakan melalui PPDB dengan sistem zonasi ini. Dengan kata lain, pemerintah akan mengupayakan secepat mungkin kebutuhan-kebutuhan sekolah seperti sekolah-sekolah yang banyak diminati oleh masyarakat. Sekolah-sekolah yang diminati oleh masyarakat tersebut bukan tidak beralasan. Alasan utamanya bisa jadi karena sekolah tersebut didukung oleh fasilitas dan kualitas guru yang ideal. Oleh karena itu, PPDB dengan sistem zonasi ini akan berjalan baik untuk beberapa tahun ke depan jika pemerataan kualitas pendidikan diwujudkan pada semua sekolah. Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan waktu dan dana yang besar. Dengan begitu, PPDB dengan sistem zonasi terciptanya pemerataan kualitas pendidikan seperti harapan pemerintah akan terwujud. Artinya PPDB dengan sistem zonasi ini tidak menimbulkan polemik lagi di masyarakat. Hal inilah yang harus dievaluasi oleh pemerintah secara terus-menerus sehingga PPDB dengan sistem zonasi ini sesuai dengan harapan pemerintah. 3. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Setiap kebijakan yang ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah seharusnya disosialisasikan secara terstruktur, sistematis, dan masif, agar masyarakat paham dan tidak terjadi polemik. Kebijakan pemerintah terhadap PPDB dengan sistem zonasi ini mendapatkan direspon positif dan negatif dari masyarakat.
Masyarakat yang tinggalnya di sekitar sekolah yang kualitasnya bagus akan merasa senang dengan PPDB dengan sistem zonasi ini. Sedangkan yang tinggalnya jauh dari sekolah yang bagus tersebut merasa adil. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi faktor penentu juga dalam menetapkan dan memberlakukan suatu kebijakan. Kebijakan PPDB yang ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah pusat seharusnya melibatkan pemerintah daerah. Pelibatan pemerintah daerah akan membantu pemerintah pusat dalam menyusun aturan yang tepat. Penyusunan aturan yang tepat diharapkan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam mensosialisasikan PPDB dengan sistem zonasi ini jauh hari sebelumnya. Kekuatan penelitian, metode penelitian lengkap, hasil penelitian jelas dan juga sesuai dengan metode. Disertakan pula percakapan wawancara antara peneliti dengan narasumber. Kelemahan penelitian, tujuan penelitian tidak disertakan, hanya saja objek penelitian yang menjadi acuan proses dilakukannya penelitian. Kesimpulan, PPDB dengan sistem zonasi di SD Kota Mataram masih mengalami polemik di masyarakat. Polemik tersebut antara lain dikarenakan oleh masih terbatasnya sekolah favorit, pemerataan kualitas pendidikan yang masih timpang, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Pertama, keberadaan sekolah favorit tidak dapat dipandang sebelah mata meskipun tujuan utama dari PPDB dengan sistem zonasi ini adalah untuk menghilangkan label sekolah favorit. Asumsi pemerintah yang menganggap semua sekolah adalah setara belum diterima oleh para calon wali murid sehingga PPDB dengan sistem zonasi tersebut diabaikan dan memaksakan kehendaknya untuk mendaftarkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang dianggapnya bermutu. Kedua, pemerataan kualitas pendidikan yang dianggap setara ternyata masih timpang antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Ketiga, kurangnya sosialisasi dari pemerintah ini diketahui dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman para calon wali murid dalam PPDB dengan sistem zonasi. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi bersama dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan sosialisasi dari Dinas Pendidikan dengan sekolah-sekolah melalui rapat komite, pengumuman melalui media massa dan elektronik, atau bisa juga melalui pengumuman pengeras suara di masjid dengan bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Dengan begitu, kebijakan PPDB dengan sistem zonasi ini tidak menimbulkan permasalahan lagi di masyarakat. Saran, kebijakan pemerintah terhadap PPDB dengan sistem zonasi ini diharapkan antara lain, pemerintah harus memenuhi fasilitas dan kualitas guru di semua sekolah terlebih dahulu. Pemerintah sesegera mungkin mengupayakan kebutuhan sekolah agar pemerataan kualitas pendidikan merata. Dan pemerintah harus mensosialisasikannya secara intensif agar PPDB dengan sistem zonasi ini berjalan dengan baik ke depannya dan terwujudnya pemerataan kualitas pendidikan pada semua sekolah. Sekian penjelasan dari materi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.